Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Bilah dan perisai tulangnya juga menyala dalam warna merah menyala, dan di bawah tubuhnya, api mengancam. Musuh ini adalah salah satu jenis yang belum pernah dihadapi kelompok Long Hao Chen sebelumnya. Meskipun juga berada di langkah ke-6, tekanan yang dia rasakan pada kelompok itu benar-benar berbeda. Saat pilar bercahaya putih menghilang tanpa suara, jeritan keras tanpa hambatan keluar dari kerangka merah itu, dia belum mengisi daya, hanya menatap kelompok Long Hao Chen dengan matanya yang bersinar dengan api merah. Dalam nyala api yang berdenyut di matanya, Long Hao Chen melihat dengan takjub, tanda-tanda kecerdasan. Jadi prajurit kerangka ini tidak hanya sadar, tapi juga cerdas. Sihir mayat hidup benar-benar keajaiban yang tak ada habisnya. Melangkah ke depan, kerangka merah itu mengangkat bilah tulangnya, perlahan maju menuju kelompok Long Hao Chen. Meskipun lambat, masing-masing langkah ini tampak sangat tegas bagi orang lain. Saat Blue Rain, Hibiscus of Light diangkat ke atas, mata Long Hao Chen berkilau dalam cahaya yang kuat, menyambut kerangka merah dengan langkah besar. Gerakannya juga tidak terlalu cepat, tetapi mengikuti ritme tertentu. Sementara itu, 3 lingkaran cahaya penguatan dilepaskan. Mata kerangka merah itu berkedip, dan dia segera menutup jarak yang memisahkan dia dan Long Hao Chen. Awalnya cukup dekat satu sama lain. Kedua belah pihak sejak awal hanya dipisahkan oleh jarak 5 meter. Kerangka merah tiba-tiba melangkah maju dalam langkah besar, menyerang dengan keras lingkungan sekitar dengan aura panas membara. Long Hao Chen mundur sedikit, mengangkat perisai suci. Tepat pada saat itu, pedang tulang dari kerangka merah ditebang, dan adegan berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Api yang terkonsentrasi di sekitar kerangka merah tiba-tiba terkondensasi seluruhnya pada bilah tulangnya. Bagian depannya meledak dengan cahaya merah kristal yang tampak sama dengan benda material. Aura yang menyala-nyala memutar udara di sekitar tubuh Long Hao Chen, menyerang dengan kilatan yang kuat. Itu serangan Asura, atau lebih tepatnya, itu harus disebut serangan Asura Flaming. Pukulan yang diluncurkan oleh kerangka merah itu tidak tiba-tiba, tetapi memberikan sensasi yang luar biasa. Asura Strike adalah sesuatu yang juga mampu dilakukan oleh Long Hao Chen, tetapi dia menemukan bahwa ketika membandingkan dirinya dengan kerangka merah ini, dia jelas jauh dari familiar dengan skill ini. Pukulan tunggal yang terlihat seperti diluncurkan oleh kerangka merah ini dengan sangat mudah terlihat seperti yang telah dilatih melalui banyak kerja keras dan mengalami banyak revisi. Perisai suci yang mulia digunakan dalam kombinasi dengan obstruksi ilahi, dan 2 perisai suci diluncurkan secara berurutan. Satu diluncurkan oleh perisai, dan yang lainnya secara alami adalah salah satu keterampilan dasar dari langkah ke-6 yang baru saja dipelajari Long Hao Chen. Getaran yang sangat besar menyebabkan Long Hao Chen didorong mundur beberapa langkah. Tepat pada saat itu, kerangka merah itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mengandalkan sepenuhnya pada naluri alaminya, Long Hao Chen dengan cepat mundur ke sisi kiri, segera meluncurkan Asura Strike dengan Blue Rain Hibiscus of Light hadir di tangannya. Dengan ledakan lain, bilah tulang di tangan kerangka merah itu secara tak terduga mengumpulkan 3 sinar mengkristal dari penggunaan Asura Strike sebelumnya, bahkan mengejutkan Long Hao Chen dalam prosesnya. Serangan Asura yang tidak menyebar setelah digunakan. Segera berikutnya, Long Hao Chen, yang tidak punya waktu untuk menggunakan obstruksi ilahi, dikirim terbang oleh serangan itu. Gaya bertarung ini benar-benar sealami air yang mengalir. Setelah serangan ini diluncurkan di Long Hao Chen, dia tidak terus mengejar dan menyerang, karena serangan dari anggota pasukan pemburu iblis ke-21 lainnya telah tiba. Kerangka merah itu tiba-tiba meregangkan seluruh tubuhnya ke depan. Meskipun tingginya 3 meter, dia masih sangat gesit. Serangan Revolving Space Splitting Siet dari Giant Divine Soul Siet Wang Yuan terbang ke arahnya, tetapi tidak mengenai. Sambil meregangkan tubuh ke depan, kerangka merah itu tiba-tiba memutar tubuhnya, menghantam langit dengan gerakan yang sangat cekatan dari bilah tulang di tangannya, memotong sisi bola cahaya energetik Simasian, dan dengan tiba-tiba mempercepat seluruh tubuhnya dalam proses itu. Hampir seketika melewati bola cahaya energi yang sangat besar, dia berlari ke tengah Wang Yuan dan Simasian dengan tidak lebih dari 1 langkah maju.
Pada saat ini, Long Hao Chen merasa seolah-olah darah di dalam dirinya telah menggumpal, ketika tungku suci spiritual tiba-tiba meletus, menyerbu kerangka merah itu untuk mencoba menjadikan dirinya target serangannya. Namun, efek tungku suci spiritual gagal saat itu. Sama seperti kerangka merah itu menumbuhkan mata di punggungnya, tubuhnya berkelebat ilusi, memisahkan dirinya menjadi dua dalam sepersekian detik dan berubah menjadi kehampaan saat dijangkau oleh tungku suci spiritual. Tubuh aslinya muncul di belakang punggung Sima Xian. Oh tidak, itulah satu-satunya pemikiran Long Hao Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kerangka merah yang lahir dari roh ini sebenarnya sekuat ini. Semua orang terkejut, karena Long Hao Chen bisa melihat bahaya yang dialami Sima Xian, Lin Xin, Chen Ying'er, dan Han Yu. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan serangan kerangka merah itu. Tubuh kerangka merah tiba-tiba berubah menjadi semacam bayangan merah keemasan, melarikan diri melawan semua harapan dari serangan pikiran mata iblis. Serbuan terburu-buru Han Yu juga datang terlambat, dan Lin Xin hanya bisa buru-buru melepaskan satu perisai dasar. Adapun Chen Ying'er, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kali ini di Menara Keabadian, binatang ajaib yang dipanggilnya sangat lemah, dan tidak ada cukup waktu untuk memberi Magdul kristal ajaib untuk dimakan. Pada saat kerangka merah tiba di punggung Sima Xian, pedangnya sudah berayun, seolah-olah setiap gerakannya merupakan persiapan untuk gerakan berikutnya, tidak ada yang sia-sia. Sima Xian masih di tengah-tengah menarik kembali bola cahaya energetiknya, dan pada dasarnya bahkan tidak berusaha menghindarinya. Ini karena kepercayaannya pada tungku suci spiritual Long Hao Chen, setelah melihat cahaya putihnya bersentuhan dengan kerangka merah. Ini sudah berakhir, otak Long Hao Chen kosong sepenuhnya. Mempertimbangkan kekuatan kerangka merah itu, Sima Xian tidak mungkin selamat dari pukulannya. Namun, matanya menyusut tepat pada saat itu. Apakah Sima Xian mati? Tidak, dia tidak melakukannya. Bilah tulang kerangka merah itu segera berhenti tiba-tiba saat bersentuhan dengan lehernya, dan Sima Xian tidak merasakan apa-apa selain perasaan panas di lehernya. Segera selanjutnya, bilah tulang kerangka merah itu diambil, langsung mengenai punggungnya, dan menyebabkan dia terlempar. Ketujuh anggota kelompok Long Hao Chen merasakan sakit di punggung mereka. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen akhirnya kembali juga. Dengan paksa menuangkan energi spiritual di kedua tangannya, dia meluncurkan Demon Whipping Flash dengan Blue Rain, Hibiscus of Light. Kekuatan dan jangkauan yang dicakup oleh Demon Whipping Flash dapat dianggap mengesankan, tetapi memiliki kekurangan, dan itu adalah jangkauan serangannya. Meskipun Blue Rain, Hibiscus of Light dapat melepaskan bila energi spiritual yang cemerlang, jangkauan mereka hanya kira-kira 6,5 meter, dan jangkauan langkah tunggal kerangka merah itu dengan mudah melebihi 6,5 meter. Tungku suci spiritual Long Hao Chen diluncurkan sekali lagi, tetapi penutup emas mengelilingi kerangka merah sekali lagi dalam sekejap, dan mengandalkan langkah ilusinya, dia tidak meninggalkan apapun selain bayangan, menghindari tungku suci spiritual Long Hao Chen. Tapi yang lebih mengejutkan Long Hao Chen adalah kali ini, meskipun dia melepaskan kemampuan tarik tungku suci spiritual 4 kali berturut-turut dengan perbedaan hampir hanya sepersekian detik antara setiap penggunaan, kerangka merah itu masih menghindari setiap kali dengan langkah samping ilusi yang cepat. Kemampuan tungku suci spiritual Long Hao Chen hanya mencapai bayangan itu setiap saat. Mengikuti selanjutnya adalah kinerja kerangka merah, mengandalkan ketangkasannya yang luar biasa dan kekuatannya yang kuat saat memegang pisau tulang di tangannya. Dia bahkan belum menggunakan perisainya. Hanya dalam 10 detik, semua orang dikirim terbang berturut-turut, tetapi bahkan dengan alat yang ampuh seperti belenggu berbagi jiwa, serangan tanpa henti ini membuat kelompok 7 Long Hao Chen dalam kesakitan. Bahkan Long Hao Chen hanya bertahan selama 5 detik di depan kerangka merah itu. Serangan yang ditujukan ke dadanya bahkan membuat Chai Er terbang bersamanya. Dia meluncurkan serangan balik, tapi tindakan gesitnya hanya menghadapi pertahanan pedang kerangka itu. Kerangka merah ini terlihat sangat lambat di matanya, tetapi tidak ada serangan Chai Er yang berguna. Tampaknya semua tekniknya telah diprediksi oleh musuh, yang akhirnya mengusirnya di udara dengan hantaman pedang. Semua orang berbaring di tanah, mendapat manfaat dari bantuan Soul Saring Sakles untuk berbagi kerusakan. Namun itu tidak bisa mengurangi rasa sakit. Setiap orang telah menerima hantaman pedang di punggung, mereka merasakan sakit yang hebat, sehingga terasa seolah-olah punggung mereka bukan milik mereka sendiri. Perasaan terbakar yang intens bahkan membuat mereka merasa tidak bisa bernapas. Namun, setelah mereka semua berbaring di tanah, kerangka merah itu tidak melanjutkan serangannya, hanya diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat mereka, sebelum berbalik.
seolah-olah karena kekuatan mereka, dia bahkan merasa tidak layak untuk melanjutkan. Dia tidak terus mengejar dan menyerang, hanya kembali ke tempat asalnya, berdiri diam di sana, tampak pada saat itu seolah-olah api yang berkobar di sekitar tubuhnya hidup. 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas 21 hanya bersuka cita melihat pemandangan ini. Jika kerangka merah ini benar-benar ingin membunuh mereka, tanpa keraguan bahwa tidak ada dari mereka yang masih hidup pada saat itu juga. Sima Xian, yang pertama kali disingkirkan selama pertempuran ini, mengungkapkan wajah yang menderita, "Kapten, apakah orang ini benar-benar baru pada langkah ke-6? Itu terlalu menakutkan, bagaimana mungkin kita sama sekali tidak berdaya melawan dia?" Merasa lebih muram darinya, Long Hao Chen menjawab dengan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Tetapi energi spiritualnya masih dalam lingkup langkah ke-6, dan itu bahkan tidak jauh lebih besar dari milik saya, tapi kami tidak dapat menahan serangannya saat itu. Mungkinkah itu teknik? Pernahkah kamu memperhatikan fakta bahwa serangannya benar-benar mulus, alami dan tidak dipaksakan, mengalir dengan lancar dan tanpa gerakan yang berlebihan, dari awal pertempuran hingga akhir, rasanya seolah-olah dia tidak kehilangan kecepatan." Wang Yuan mengangguk sebagai tanggapan, "Benar, ini harus tentang teknik. Jika kekuatannya hanya pada langkah ke-6, maka kita tidak mungkin kalah. Kami bahkan telah mengalahkan dari langkah ke-7 sebelumnya, bagaimana kita bisa kalah melawan satu di langkah ke-6, tapi kemudian, mungkinkah dia menggunakan keterampilan bertarung di zaman kuno, mereka yang telah hilang ke masa sekarang?" Han Yu menjawab, "Itu sangat mungkin, ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Namun, keterampilan kerangka merah ini terlalu kuat, yang bahkan membuat kapten tidak berdaya." Memang, Long Hao Chen telah menunjukkan semua kartu trufnya, bukan hanya tungku suci spiritual miliknya yang telah dilawan oleh kerangka merah, tetapi bahkan Bright Rain, Hibiscus of Light ternyata tidak berguna. Dengan cara yang sama, teknik kunci tidak berhasil mengenai karena teknik bayangan itu, yang memainkan peran besar dalam kekuatan bertarung kerangka merah yang mencapai puncak dan memusnahkan mereka sepenuhnya. Long Hao Chen menjawab, "Seharusnya begitu. Faktanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar tentang kemampuan Asura Strike dan Asura Trust yang telah kita pelajari, atau bahkan pernah melihatnya di Balai Harta Karun Aliansi?" Semua orang menggelengkan kepala mereka. Long Hao Chen melanjutkan, "Kalau begitu, kemungkinan besar teknik dari zaman kuno yang telah kita pelajari. Asura Strike dan Asura Trust juga merupakan kemampuan yang dapat dipelajari oleh kerangka merah yang memiliki semangat ini, tetapi memperoleh keterampilan bertarung membutuhkan banyak pelatihan diri. Tampaknya senior kerangka ini akan tinggal di sini untuk beberapa waktu lagi. Mulai sekarang, termasuk Lin Xin dan Ying Er, kita semua akan menantang senior ini satu per satu. Tidak ada lagi formasi pertempuran tim." Apa, dengan pengecualian dari Cai Er Bisu, semua orang tampak kaget di Long Hao Chen. Sebelumnya, bahkan dengan bergandengan tangan, mereka bertuju bukanlah tandingan kerangka merah itu, untuk berapa detik mereka bisa bertahan jika mereka pergi 1 lawan 1 seperti yang dikatakan Long Hao Chen. Long Hao Chen dengan tenang menjelaskan, "Tidak ada yang aneh dengan itu. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa tanpa mengalami cukup banyak penindasan, kalian masih dapat menembus ke langkah ke-6 tanpa kesulitan? Seperti yang kalian katakan, energi spiritual kalian telah meningkat terlalu cepat, dan karena itu, menerobos akan menjadi lebih sulit. Kalian yang masih memiliki energi spiritual akan bergiliran meminta bimbingannya. Kerangka merah ini tidak akan menyakiti kita secara nyata, dan itu adalah jenis guru yang langka untuk ditemukan. Ini terutama terjadi pada kita para petarung jarak dekat, jika kita bisa belajar dari serangan alami dan mengalir itu, bagaimana mungkin kekuatan kita tidak bertambah banyak, dalam duel, bahkan lawan satu langkah di atas tidak akan menjadi sesuatu yang perlu ditakuti." Han Yu mengangguk setuju, "Kapten benar. Dan di atas itu, ketika kami melewati percobaan keempat, ketiga percobaan sebelumnya menghilang. Lalu, bukankah uji coba keempat dan kelima akan hilang setelah ini? Ini adalah total beberapa ratus energi spiritual yang diperoleh setiap hari untuk kami, setelah menembus langkah ke-6, ketika kami mencapai 5.000 energi spiritual seperti Kapten, kami bahkan tidak yakin memiliki kesempatan yang sama untuk terus meningkat, tapi itu tidak berarti kita harus menyerah begitu saja untuk maju." Pada 10 hari berikutnya, mereka dengan senang hati menerima pukulan dari kerangka merah itu. Namun, kata bahagia hanya bisa berlaku untuk Long Hao Chen. Lagi pula, terlepas dari apakah pada saat dia mengikuti Long Xingyu untuk pelatihannya atau dilatih oleh Ye Hua, dia hampir hanya mengalami jenis pelatihan yang mengerikan. Jadi,
meski menjadi orang yang paling sering mencari kerangka merah setiap hari, dia masih yang paling teguh di grup. Namun, dalam pelatihan ini, kemajuan mereka sangat jelas. Ini secara alami tidak dapat mencerminkan energi spiritual mereka, tetapi pada keterampilan bertarung mereka. Ketika disiksa setiap hari oleh kerangka yang keterampilan bertarungnya mendekati sempurna, mereka sekarang setidaknya mampu bertahan sedikit lebih lama melawan kerangka merah itu. Adapun Lin Xin, 3 detik dia bisa bertahan di awal sudah menjadi 10 detik, perubahan tampak agak jelas baginya. Orang yang bertahan paling singkat masih Chen Ying'er, tapi dia yang paling tidak berdaya tentang itu. Di setiap tantangan, dia memberikan kristal ajaib untuk dimakan Magdul kecil. Tetapi tepat setelah dia diurus, Chen Ying'er pasti akan mengikuti selanjutnya. Setidaknya untuk saat ini, dalam proses Magdul bersilang tangan dengan kerangka merah, dia tidak pernah menyelesaikan mantra untuk gerbang pemanggilan makhluk. Tetapi berbagai keterampilan Magdul di saat pertempuran jelas meningkat. Long Hao Chen seperti sebelumnya yang bertahan paling lama, di depan serangan kerangka merah, dia sekarang mampu bertahan lebih dari 1 menit. Selain itu, keterampilan bertarungnya terlihat semakin mulus seiring berjalannya waktu. 10 hari kemudian, Long Hao Chen dan yang lainnya memutuskan untuk sementara waktu beristirahat setelah berdiskusi, dan untuk sementara berhenti dianiaya. Salah satu alasannya adalah karena mereka membutuhkan waktu untuk menstabilkan perkembangan mereka, dan juga karena hari pembukaan surga ilusi sudah dekat. Seseorang sudah bisa mencarinya kapan saja. Untuk memanfaatkan waktu terakhir ini, Long Hao Chen akhirnya mengambil pil roh kudusnya, meningkatkan energi spiritualnya menjadi 6.000. Meskipun hari-hari kultivasi mereka membosankan dan tidak menarik, itu sangat stabil bagi mereka, secara khusus, ketika merasakan pertumbuhan terus-menerus dari kekuatan mereka dan dengan Chai Er yang terus berada di sisinya, Long Hao Chen tidak merasa kesepian. Dapat dikatakan bahwa selama setahun terakhir ini, kecepatan kultivasinya adalah yang tercepat sepanjang hidupnya, melampaui kecepatan masa lalunya dengan selisih yang sangat besar. Ayah, Ibu, tunggu aku akan segera mencarimu. Perlahan membuka matanya dan menemukan dirinya berada di dalam ruang pelatihan mereka, Long Hao Chen menatap Chai Er yang masih berada di tengah kultivasi. Sejak mereka berhenti pergi ke Menara Keabadian, Chai Er jarang berkomunikasi dengan Long Hao Chen. Sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya, Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia sudah sangat dekat untuk menerobos hambatan kultivasi. Hao Chen, apakah kamu di dalam? Pintu diketuk pelan dari luar. Ya, Long Hao Chen dengan tangkas mendarat di tanah, berusaha sejauh mungkin untuk tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu Chai Er, dan membuka pintu. Ternyata orang yang datang adalah Han Qian, guru besar. Bagaimana Anda datang secara pribadi? Chai Er masih berkultivasi. Jadi aku lebih suka kita tidak masuk, kata Long Hao Chen dengan ekspresi minta maaf. Han Qian menjawab sambil tersenyum, jangan khawatir, kultivasi adalah hal yang paling penting, sepertinya akhir-akhir ini kamu mengalami kemajuan lagi. Tampaknya Long Hao Chen semakin dewasa, pada usia 15 tahun, dia sekarang terlihat hampir setinggi 1,8 meter, perubahan pada tubuhnya masih bukan yang paling jelas, karena yang paling jelas berubah adalah temperamen dan ekspresinya. Han Qian sama sekali tidak dapat mengetahui bahwa anak ini baru berusia 15 tahun. Kedua mata Long Hao Chen masih jernih, tapi tatapannya sangat tajam dan pendiam. Ini terlihat lebih dekat dengan seorang pria parubaya yang berhasil menahan energi spiritualnya. Han Qian bahkan tidak dapat merasakan tingkat apa yang dicapai kultivasinya saat ini. Tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan 20 hari yang lalu, muridnya telah membuat kemajuan yang sangat besar. Putra Cahaya, dia benar-benar pantas disebut Putra Cahaya, anak ini sudah berada di langkah ke-6, dan mungkin akan mencapai tingkat kultivasinya saat ini bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Sebagai Putra Cahaya pertama dari Kuil Aliansi, dia pasti akan membuat sejarah baru. Dalam sejarah Aliansi Kuil yang diketahui, Ksatria Ilahi termuda mencapai levelnya pada usia 37 tahun, tetapi Long Hao Chen jelas tidak akan memakan waktu lama. Hao Chen, aku datang mencarimu karena beberapa perubahan yang terjadi terkait pintu masuk ke surga ilusi. Long Hao Chen tiba-tiba waspada, faktanya, kelompoknya telah membuat semua persiapan untuk memasuki surga ilusi selama beberapa hari terakhir, jadi tiba-tiba mendengar beberapa perubahan yang muncul sulit diterima olehnya. Han Qian dengan tenang melanjutkan, jangan terlalu khawatir. Ini adalah perubahan yang terjadi karena jumlah orang yang diizinkan masuk. Kali ini, total 42 pasukan pemburu iblis telah memberikan bantuan ke kota Pegunungan Selatan,
dan dengan pengecualian pasukan pemburu iblis tingkat kaisar dan tingkat raja, sisanya adalah semua tingkat komandan dan di bawahnya, dengan jumlah yang luar biasa, jumlah anggota yang juga pada langkah ke-6 budidaya. Dengan demikian, muncul masalah untuk memilih kandidat untuk surga ilusi. Lagi pula, ini adalah kesempatan yang hanya muncul sekali setiap abad, jadi semua orang ingin masuk, tapi total kuota orang yang diperbolehkan hanya 10, dengan lebih dari 100 orang bersaing untuk itu, jadi, saya khawatir akan ada masalah tentang memberikan tempat bagi Chai dan kamu. Mendengar Han Qian mengatakan itu, Long Hao Chen mengangguk setuju. Ini memang sangat tidak adil bagi yang lain, guru besar. Bagaimana aliansi memutuskan untuk menugaskan 10 tempat ini? Han Qian menjawab, tidak ada yang bisa dilakukan. Demi keadilan, itu hanya bisa berbentuk kompetisi. Mengatakan itu, dia merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia adalah perwakilan aliansi saat ini, aliansi kuil memiliki reputasi yang harus dipegang sehubungan dengan keadilannya, sehingga banyak hal yang tidak dapat diputuskan olehnya. Selain itu, dengan begitu banyak pasukan pemburu iblis tingkat kaisar serta orang-orang dari kuil pendeta sebagai saksi, masalah jelas akan muncul dengan 2 alokasi yang dijadwalkan sebelumnya. Guru besar, kamu tidak perlu khawatir, kami hanya akan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Saya yakin dengan kemampuan saya. Han Qian tersenyum menanggapi, bodoh, bagaimana bisa semudah itu, untuk mencapai tingkat komandan pasukan pemburu iblis, mereka semua merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dan agar kamu tahu, batas untuk memasuki surga ilusi adalah 10.000. Kamu baru saja mencapai langkah ke-6, tetapi di antara pasukan pemburu iblis kelas komandan, tidak ada kekurangan anak muda di puncak langkah ke-6 milik semua pasukan pemburu iblis kelas komandan yang hadir. Long Hao Chen menjawab, guru besar, ada beberapa cobaan yang tidak bisa dihindari dalam hidup seseorang, bagaimana kita bisa tahu sebelum mencoba terlebih dahulu? Apakah ada persyaratan sebelumnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini?